Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Resi Maharani dan rekan kakak yaitu Aditya Wiranata. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai wakaf syariat dan hukumnya. Pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan karena termasuk sedekah jariyah. Bagi yang telah menyerahkan hak miliknya untuk wakaf, hilangkan hak milik perorangan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan pahala meskipun orang yang memberikan wakaf atau wakif telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih digunakan manfaatnya. Ketentuan wakaf. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari wakif atau orang yang berwakaf. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar keperluannya dan tidak berlebih-lebihan. Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan. Unsur-unsur wakaf. 1. Ada orang yang berwakaf atau wakif menurut pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Kedua, ada harta yang diwakafkan atau mauquf. Pasal 15 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Ketiga, ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf mauquf alaih. Keempat, ada akad atau pernyataan wakaf atau sighot. Kelima, ada pengelola wakaf atau nazir. Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyebutkan nazir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. 6. Ada jangka waktu yang tidak terbatas. Rukun wakaf. 1. Orang mewakafkan. Para ulama mazhab sepakat bahwa syarat bagi sahnya melakukan wakaf yaitu sehat akalnya, selain itu juga sudah baligh. Kedua, pihak yang menerima wakaf. Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Orang-orang yang menerima wakaf, di antaranya 1. Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. 2.
Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki. 3. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan itu harus konkret, artinya dapat dilihat wujudnya dan dapat diperhitungkan jumlah dan sifatnya. Maka tidak sah mewakafkan barang yang tidak tampak, misalnya mewakafkan masjid yang belum dibangun. Barang yang diwakafkan juga harus bisa bertahan lama, misalnya bangunan, tanah, kitab Al-Quran, alat-alat kantor atau rumah tangga seperti tikar, bangku, meja, dan lain-lain. Dan barang yang tidak bisa diwakafkan dan tidak terlarang sebab wakaf hanya pada hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ikrar terima wakaf. Redaksi wakaftu dalam konteks ini kalimatnya saya mewakafkan. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi wakaftu tersebut. Sikap menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan wakaf terjadi cukup dengan perbuatan dan barang yang dimaksud berubah menjadi wakaf tanpa kita harus melafalkan wakaftu. Qabul. Dalam wakaf, pendapat kalangan Syafi'i yang lebih kuat yaitu menetapkan bahwa wakaf untuk orang-orang tertentu disyariatkan ada qabul. Baiklah adik-adik, kakak akan melanjutkan penjelasan mengenai syarat wakaf. Yang pertama, wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan. Merdeka dan mempunyai kepemilikan sempurna, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampunan atau harus rasyid. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan adalah barang berharga, pasti diketahui kadarnya, harta yang diwakafkan memiliki pemilik, dan harta itu harus harta sendiri yang tidak memakan harta milik orang lain. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf. Muslim, orang yang berhak menerima wakaf, orang bodoh atau budak, dan untuk kepentingan agama Islam. Yang keempat, ikrar wakaf. Harus diucapkan oleh orang yang ingin mewakafkan hartanya dengan mengucapkan ikrar wakaf secara tegas, mengerti maksudnya dan bisa didengar oleh saksi. Yang kelima, saksi. Sehat, muslim, berakal, baligh, dan mengerti mengenai hukum wakaf.